Ustadz, saya jual lagi kepada pelungguh HP ini dengan harga 2 juta, cash tunai langsung sekarang. Maka saya kasih beliau uang 2 juta. Beliau berhutang berapa kepada saya? 2,5 juta. Ini akal-akalan untuk menghalalkan riba. Sebenarnya beliau minjem uang 2 juta dan akan mengembalikan berapa? 2,5 juta. Cuman dibungkus dengan bungkus jual beli. Jelas atau tidak ini? Jual beli aina. Ya sekedar bungkusnya doang, bungkus jual beli. Sebenarnya ini nyinggak kepeng 2 juta, tulak 2,5 juta. Taib. Itu jual beli aina. Maka faidah yang pertama dari hadis ini jamaah sekalian, al-haditsu dalilun ala tahrimit tahayuli ala al-ahkam syar'iyyati. Hadis ini menjadi dalil haramnya mengakal-akali hukum agama. Haram mengakal-akali hukum agama. Kalau memang Allah sudah katakan haram, dende akal-akalin dia supaya dia jadi halal. Jangan. Kenapa? Karena meskipun kita akal-akalin, dia tetap tidak akan halal. Ulama mengatakan at-tahayulu 'alal harami haramun wa la yaj'alul harama halalan. Mengakal-akali sesuatu yang haram itu haram hukumnya, dan mengakal-akalinya itu tidak akan pernah menjadikannya sebagai halal. Ilwi li zaman ini jemaah sekalian. Garing sekali contoh amak hasrul. Kalau tadi contoh jual beli inah, amak hasrul butuh uang 10 juta. Datang kepada tiang, Ustaz, boleh tidak tiang minjem uang 10 juta? Tiang katakan boleh, tetapi pelungguh harus menyerahkan sawah pelungguh. Nanti sawah tersebut jadi apa ini? Jadi gadean. Tetapi nanti saya akan tanami. Boleh atau tidak ini? Tiang ulangi sekali lagi supaya jelas. Lamun bahasan tiang li itu li timu nanggep pada ini. Amak Hasrul butuh uang 10 juta. Amak Hasrul ini beliau punya sawah. Ini kepeng 10 juta, amak lagu sebagai jaminan bangket dah. Pira tahun ginda singgah kepeng ini? Setahun Ustaz. Maka setahun saya pegang bangket sida, setahun saya pegang. Kemudian selama setahun itu tiang tanduri, tiang tanami, boleh tidak ini? Boleh tidak? Tidak boleh, riba. Haram. Haram yang seperti riba. Kemarin ada seseorang mengatakan kepada jamaahnya, apa kata dia? Ayo kita rubah akadnya, kata dia. Subhanallah, ya jelas-jelas riba ini. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang mendatangkan manfaat maka itu riba. Padahal kepeng tiang si 10 juta akan tetap pulang kepada tiang, akan tetap balik. Tetapi sambil nunggu uang tiang itu balik, tiang sudah mengambil banyak manfaat dari sawah itu. Jelas atau tidak? Ya. Padahal uang tiang tetap 10 juta akan balik. Tetapi sambil nunggu uang itu balik, beberapa kali tiang panen trong Aceh li bangket itu. Sedangkan kaidah disepakati oleh ulama, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang mendatangkan manfaat itu riba. Kemarin ada seseorang dia berkata kepada jamaahnya, kalau memang itu tidak boleh, kita rubah akadnya, kata dia. Apa akadnya? Ya, tadi Amak Hasrul minjem uang saya minjem sawah beliau. Itu kata dia. Tetapi tetap uang saya yang 10 juta akan balik.
sekedar berubah ucapan. La ilaha illallah. Ini yang disebut dengan mengakal-akali. Ini kita dengar langsung jemaah sekalian. Kalau semuanya tidak boleh selapukna riba, kata dia, ya sudah, kita rubah ucapan kita. Ama Asrul nekep yang tiang 10 juta de singgah. Be bangkat de tiang singgah. Subhanallah. Mengakal-akali hukum Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain jemaah sekalian, di dalam masalah pernikahan, kalau ada seorang wanita, seorang istri sudah ditalak oleh suaminya sebanyak 3 kali, ya, wah talak seke, talak 2, talak telu, maka suaminya tidak boleh lagi rujuk kepada dia kecuali kalau dia nikah dengan laki-laki lain dulu. Nikah dengan laki-laki lain atas dasar suka sama suka, kata Abdullah bin Umar. Nikah kemudian mohon maaf melakukan hubungan badan, tiba-tiba suaminya yang baru itu menceraikan dia, boleh tidak dia kembali ke suami pertama? Boleh, karena dia saudara. Ini pun diakal-akali oleh sebagian orang. Setelah dia menceraikan istrinya 3 kali, nyesel, ngombe cara tiang balik ini katanya. Akhirnya dia suruh orang milih dan nikahkan mantan tiang ke. Ya, selama sebulan dan nikah lagu tiang ngendeng, dendek dah sentuh ya. Sebulan dan nikah lagu dendek dah sentuh ya. Ya, jangan sentuh istri saya itu. Ini saya kasih uang. Subhanallah. Nabi SAW menyebut orang yang seperti ini dengan sebutan at-taisul musta'ar, kambing pinjaman, bembek sewaan ini. Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum bit-taisil musta'ar, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, mau tidak aku beritahukan kepada kalian tentang kambing pinjaman, kambing jantan, kambing mama pinjaman sewaan? Mau tidak? Sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Siapa yang menjadi kambing pinjaman itu? Kata Nabi SAW, al-muhallilu, orang yang mau menikahi seorang istri yang sudah ditalak 3 dengan tujuan menghalalkannya bagi suaminya yang tadi itu. Jadi itu tujuannya, ngumbe sara supaya perempuan ini halal lagi kepada atau untuk mantan suami yang pertama. La'anallahul muhallila wal muhallala lahu. Allah melaknat si kambing sewaan ini, dan juga Allah melaknat orang yang menyewanya. Abdullah bin Umar ketika mendengar tentang orang seperti ini, apa kata Abdullah bin Umar? Kunna na'uddu dzalika sifahan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami memandang perbuatan seperti itu sebagai perbuatan zina. Ya. Qadarallah, tiang sudah menceraikan istri tiang 3 kali, kata dia. Mele dan nikahkan ca senina tiang ke lagu sebulan dendek dah sentuh ya. Baik. Bagaimana kalau dia langgar, ternyata dia sentuh? Ya. Atau tidak dia sentuh, setelah 1 bulan dia ceraikan. Kemudian wanita ini nikah lagi dengan mantan suaminya. Syekh bin Baz mengatakan pernikahannya dengan kambing sewaan dekna sah, kemudian dia pulang kepada mantan suaminya tidak sah, berarti terus berzina mereka. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan kami memandang itu zina di zaman Nabi SAW. Ini akal-akalan. Contoh lain, manusia ini membuat akal-akalan. Lek bulan Ramadan puasa. Baik.
Kemudian orang yang berpuasa di antara yang dilarang berhubungan suami istri. Ada sebagian orang dia mengatakan apa? Supaya kita tidak melakukan pelanggaran, tejak jauh seninada sapar. Ya. Di siang hari Ramadan itu bawa istrinya sapar. Kenapa? Karena orang yang sapar boleh tidak puasa? Boleh. Jauh seninada, lamun dah melihat gati, jauh seninada sapar, setelah dah sapar bebau so katanya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan ini bentuk mengakal-akali hukum Allah. Ya. Dan kalau ada orang yang melakukan perbuatan seperti itu, sengaja dia sapar di siang Ramadan supaya halal berhubungan suami istri, apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Tidak halal baginya untuk tidak puasa meskipun dia sapar, tidak halal, harus puasa. Kenapa? Karena dia mengakal-akali hukum Allah. Nah, ini dia faidah yang pertama, haram hukumnya mengakal-akali hukum Allah. Kalau memang Allah sudah katakan haram, haram sudah. Sisi pertama, yang melakukan perbuatan mengakal-akali hukum Allah ini siapa? Ternyata yang pertama kali melakukannya adalah orang Yahudi. Orang Yahudi. Kasus apa orang Yahudi ini mengakali hukum Allah? Basalapu dah pada paham, dulu orang Yahudi dilarang nangkep ikan di hari apa? Sabtu. Dendek tangkep ikan lek jelo Sabtu, jelo lain sila. Tetapi subhanallah jamaah sekalian, di sini datang ujian Allah Subhanahu wa taala. Mereka dilarang nangkep ikan hari Sabtu, tetapi ikan itu banyaknya justru lek jelo Sabtu. Lek jelo Ahad sekedi ikan ini, jelo Senin, jelo Selasa, Rebo, Kamis, Jumat sekedi. Jelo Sabtu tahu rame ikan ini. Di sana mereka dilarang. Ini ujian ini. Baik. Bagaimana cara mereka mengakalinya? Mereka pasang jaring di hari Jumat, mereka ambil di hari Ahad. Apa katanya? Kan kita dilarang nangkepnya hari Sabtu katanya. Kami masang jaring lek jelo Jumat dan kami mengambilnya lek jelo Ahad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faja'alnahum kiradatan khasiin. Kami pun menjadikan mereka gara-gara perbuatan itu, kami rubah mereka menjadi kiradatan, kera-kera yang sangat hina. Nah, ini dia perbuatan mengakal-akali hukum Allah yang pertama kali terjadi. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Ibtalul Hiyal, Nabi SAW mengatakan, la tartakibu martakabatil yahud. Dende ikutin cara orang Yahudi. Jangan pernah mengikuti gayanya orang Yahudi. Jangan pernah mengikuti caranya orang Yahudi. Kenapa? Fatastahillu maharimallah bi adnal hiyal. Karena kalian akan menghalalkan apa yang Allah haramkan bi adnal hiyal, dengan akal-akalan kalian. Berarti mereka si pertama kali ini. Baik. Faidah yang kedua jamaah sekalian, al-haditsu dalilun ala anna linhimaka fil umuri ad-dunyawiyyati mujibatun litarki ba'dil faraidi. Hadis ini menjadi dalil bahwa terlalu sibuk dengan urusan dunia sering sekali membuat kita meninggalkan sebagian kewajiban agama. Ya, tiang ulangi, terlalu sibuk le urusan dunia bisa membuat kita meninggalkan sebagian kewajiban agama. Makanya pelungguh lihat hadis ini. Setelah Nabi SAW mengatakan, kalau kalian sudah mulai jual beli inah,
Wa akhadhtum adnabal baqar, kalian pegang ekor-ekor sapi, maksudnya sibuk beternak. Sibuk beternak. Wa raditum bizar'i, kalian suka dengan pertanian, sibuk dengan pertanian. Gara-gara itu wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Nah, ini yang disebut dengan fitnah syahwat. Fitnah syahwat. Berapa banyak fitnah itu? 2. Si pertama fitnah syubuhat. Si kedua fitnah syahwat. Ya. Dan yang 2 ini jamaah sekalian sangat berbahaya dua-duanya. Si pertama fitnah syubuhat. Apa itu fitnah syubuhat? Fitnah syubuhat ini fitnah yang berkaitan dengan pemahaman-pemahaman menyimpang. Itu fitnah syubuhat. Ya. Fitnah yang ujian yang membuat kita sampai ragu terhadap kebenaran agama ini. Itu namanya fitnah syubuhat. Dan senjata yang paling kuat untuk melawan fitnah syubuhat adalah ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim, ndek nara senjata si lebih kuat untuk melawan fitnah syubuhat yang berkaitan dengan pemahaman menyimpang kecuali ilmu. Kenapa? Karena lamun ndek nara ilmu ta, dari mana kita akan tahu pemahaman itu menyimpang dan pemahaman itu benar? Dari mana? Ya. Ngumbe caranta bedaang ya kena atau ya salah kalau kita tidak punya ilmu. Kalau bahasa Ustadz kita, Ustadz Sufyan Bafinzan hafizahullah, beliau mengatakan kalau kita tidak punya ilmunya, sering sekali kata beliau kotoran tikus ia pada ruana kan cerket bedeng. Ya, kita tahu beda yang ya pada ruana. Oleh karena itu fitnah syubhat ini melawannya adalah dengan ilmu. Fitnah syubhat. Rajin-rajin ngaji, maka insya Allah bisa kita selamatkan diri kita dengan izin Allah dari fitnah syubhat ini. Ya, senjata. Yang kedua fitnah syahwat. Apa itu fitnah syahwat? Ujian yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia, harta, jabatan, wanita. Ini selapukna fitnah syahwat. Dan senjata untuk melawannya adalah sibukkan diri dengan ibadah. Sibukkan diri dengan ibadah. Itu senjata ngelawan fitnah syahwat. Sibukkan diri dengan ibadah. Oleh karena itu ketika Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, laun li akhir zaman akan banyak fitnah. Akan banyak fitnah. Sampai-sampai ada orang di pagi hari dia beriman, sore harinya kafir. Atau sore harinya dia beriman, pagi harinya dia kafir. Ini fitnah apa ini? Syubhat atau syahwat? Syubhat atau syahwat? Ya. Le kelema ia beriman, asarnu wah kafir. Le asarnu dia beriman, lemaknu dia kafir. Apa penyebabnya ini? Fitnah syubhat atau syahwat? Syubhat atau syahwat? Dalam jutang hadis nangka Nabi SAW mengatakan yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya, dia jual agamanya dengan sedikit kemewahan dunia. Syubhat atau syahwat? Syahwat. Dia jual akidahnya gara-gara dunia. Subhanallah. Ketika Nabi menjelaskan fitnah syahwat, beliau jelaskan obatnya. Di mana obatnya? Di awal hadis ini. Di awal hadis yang belum tiang sampaikan, Nabi sebenarnya mengatakan badiru bil a'mal, sibukkan diri dengan amal saleh. Fitanan, sebelum datang zaman penuh dengan fitnah. Pagi hari orang kafir, sore harinya dia, pagi hari dia beriman, sore harinya dia kafir. Sore harinya dia beriman, pagi harinya dia kafir. Dia menjual agamanya dengan sedikit kemewahan dunia. Obatnya adalah badiru bil a'mal, segera sibukkan diri dengan amal saleh. Maka ini dia dalil para ulama, kalau fitnah syubhat, senjata untuk melawannya adalah ilmu. Lamun fitnah syahwat, senjata melawannya sibukkan diri dengan ibadah. Baik. Li zaman ini jamaah sekalian,
Fitnah apa sih, Dwi? Syubhat atau syahwat? Dua-dua, nah. Dua-dua, nah. Dua-dua, nah. Syubhat dia banyak, syahwat juga dia banyak. Subhanallah. Oleh karena itu tidak ada jalan selamat kecuali pelungguh gabungkan dua hal ini, ilmu dan amal. Kalau pelungguh gabungkan dua ini, insya Allah dengan izin Allah kita akan selamat dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Jadi menyibukkan diri dengan dunia sering membuat kita lupa terhadap kewajiban agama. Disebutkan oleh salah seorang ustadz kita, Ustadz Aminur Ba'is hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan di antara tanda budak dunia, mudah-mudahan tanda ini ndik narak li ita, di antara tanda budak dunia, kata beliau, di antara tanda panjak dunia adalah ketika azan sudah berkumandang di masjid tetapi tetap dia sibuk bekerja. Ini sudah tanda budak dunia kita ini kalau ada seperti ini. Wal'iyadzubillah. Azan di masjid sana sini, azan hayya 'alas shalah, masjid ini bilang hayya 'alas shalah, masjid yang itu bilang hayya 'alal falah, masjid yang ini bilang hayya 'alas shalah, yang itu bilang hayya 'alal falah. Lagu tetap doang kita sibuk lek pegawaian. Ya. Jadi menyibukkan diri dengan perkara dunia sering membuat kita lalai dari kewajiban agama. Faedah yang ketiga, anna adh-dhunuba, al-haditsu dalilun ala anna adh-dhunuba wa mukhalafatal ahkami syar'iyyati mujibatun lil mahanati wadh-dhillati aw wadh-dhullati, bahwasanya dosa dan menyelisihi hukum-hukum syariat itu menyebabkan kehinaan. Dosa serta menyelisihi, meninggalkan hukum syariat menyebabkan datangnya kehinaan. Di MB tahu dosa ini? Nabi SAW mengatakan idza tabaya'tum bil inah, kalau kalian sudah jual beli dengan sistem inah tadi itu, sistem riba. Kemudian di mana menyelisihi syariat, sibuk dengan dunia sampai meninggalkan kewajiban. Sallatallahu alaikum dhulla, Allah turunkan kepada kalian kehinaan. Ya. Allah turunkan kepada kalian kehinaan. Dan ini menunjukkan kepada kita para jamaah sekalian, dosa ini mendatangkan dampak buruk yang luar biasa. Tiang bacakan pelungguh satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar juga dengan sanad yang dihasankan oleh Syalbani rahimahullah. Nabi SAW bersabda, ya ma'syaral muhajirin, wahai para sahabatku dari kalangan muhajirin. Ini sahabat yang diingatkan oleh Nabi SAW. Bapak lagi kita, wahai para sahabatku, khamsun, ada 5 perkara, ada 5 perbuatan, idza betulitum bihinna, kalau kalian melakukan yang 5 ini atau salah satunya, kalian akan mendapatkan bala, akan mendapatkan bencana, akan mendapatkan hukuman. Wa a'udzu billahi an tudrikuhunna, aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak melakukan yang 5 ini. Si pertama, lam tazharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un. Yang pertama, apabila zina sudah menyebar, apabila zina sudah menyebar, maka Allah akan turunkan kepada kaum yang mereka menyebarkan zina tersebut, Allah turunkan kepada mereka ta'un, penyakit ta'un yang tidak pernah terjadi di umat-umat terdahulu. Ya, ini pertama, lamun nyebar zina, Allah datangang penyakit ta'un, dan penyakit ini tidak pernah terjadi di zaman dahulu, di umat-umat terdahulu. Syekh Ibnu Utsaimin ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan mungkin kita bisa memasukkan penyakit HIV itu, penyakit
Penyakit apa namanya? Penyakit AIDS, penyakit AIDS. Ya. Mungkin kita bisa masukkan ke dalam hadis ini. Luar biasa ini. Ya subhanallah. Zina nyebar. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga itu yang pertama. Zina nyebar, Allah turunkan penyakit taun. Di samping penyakit taun, wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Allah datangkan al-auja', penyakit kelaparan atau bencana kelaparan yang itu tidak ada di umat-umat terdahulu. Gara-gara apa ini? Zina nyebar. Si kedua, walam yanqusul mikyala wal mizan. Nah, ini si jari pedagang ini. Apabila suatu kaum sudah sering mengurangi takaran timbangan. Ida jari pedagang beras, pas nimbangan pembeli ia kurang doang. Misalkan, mudah-mudahan sih tidak. Apabila suatu kaum mereka sudah suka mengurangi timbangan, illa ukhidhu bisinin, maka mereka akan ditimpa oleh musim sinin, yaitu musim kesulitan. Wa syiddatil maunah, dan juga harga barang tinggi. Ya. Harga barang tinggi. Wa jawris sultani alaihim, kemudian Allah datangkan pemimpin yang zalim di tengah mereka. Angkat jemaah sekalian, namun seandainya ada yang kurang kita sukai dari pemimpin kita, dendek langsung menyalahkan pemimpin, mengatakan pemimpin ini zalim, ini presiden ini zalim dan seterusnya. Jangan. Coba kita lihat kondisi kita sebagai rakyat. Arak ke dengan curang dalam jual beli. Doang ini. Pada kita pekan luar biasa. Pasar manapun tidak kosong dari ini. Sebenarnya kita penyebabnya, Nabi yang mengatakan seperti itu. Cuman masalahnya sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, kalau dulu ulama salaf mereka itu suka menuduh diri mereka dan mereka berhusnuzon, berbaik sangka kepada orang lain. Itu dulu. Tapi sekarang kita suka berbaik sangka kepada diri kita dan suka mencurigai orang lain. Yang kita salahkan pemimpin. Tayak ajin minyak, nah pemimpin ini kan tayak ajin beras, pemimpin ini. Tayak ajin bensin, pemimpin ini. Nabi SAW mengatakan sebabnya adalah apabila suatu kaum mengurangi timbangan, berarti kita tahu sebabnya ini. Adapun pemimpin yang zalim itu hukuman dari Allah atas sebab yang ada pada kita. Cuman itu yang kita salahkan orang lain dan selalu menganggap diri kita benar. Ulama salaf tidak. Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir, Imam Muhammad Ibnul Munkadir, jamaah sekalian, tatkala beliau wukuf di padang Arafah, manusia di padang Arafah dia wukuf. Apa keutamaan wukuf di padang Arafah? Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah bangga-banggakan jamaah haji yang wukuf di padang Arafah. Allah bangga-banggakan di sisi malaikat sambil mengatakan, "Madza aradu haula?" Wahai malaikatku, apa yang diinginkan oleh mereka yang ada di padang Arafah ini? Apa yang mereka inginkan? Datang rambutnya acak-acakan, pakaiannya kusut, apa yang mereka inginkan? Ishhadu, saksikanlah wahai para malaikatku, laqad ghafartu lahum, aku telah mengampuni mereka. Ini keutamaan. Apa kata Imam Muhammad Ibnul Munkadir tatkala wukuf di padang Arafah? Ya Allah, jangan engkau halangi orang-orang yang wukuf di padang Arafah ini dari ampunanmu. Jangan engkau halangi mereka dari ampunanmu gara-gara aku ada di tengah-tengah mereka. Subhanallah. Dia menganggap dirinya ini sebagai penghalang. Khawatir dia. Ya Allah, jangan engkau halangi orang-orang yang wukuf ini untuk mendapatkan ampunan hanya gara-gara tiang ada di antara mereka. Jangan ya Allah.
Lihat, mereka menuduh diri mereka justru. Ulama salaf ini. Baik. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan apabila suatu kaum sudah suka mengurangi timbangan, Allah jadikan barang mahal, musim sulit, kemudian juga didatangkan pemimpin yang zalim. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'. Apabila suatu kaum sudah tidak mau mengeluarkan zakat, sulit sugul zakat orang yang kaya sudah berat untuk berzakat, maka Allah datangkan hukuman dalam bentuk Allah tahan air hujan itu di langit. Allah tahan. Walaulal bahaimu lam yumtaru. Kalau bukan karena Allah kasihan kepada binatang, maka Allah tidak akan menurunkan hujan. Iya. Arak dengan dina berzakat ke? Arak dengan dina berzakat. Lagu kan masih doang kita mau hujan. Ya. Kan mau doang kita hujan. Apa kata Nabi SAW? Kalau Allah tidak kasihan kepada binatang, kenapa Allah tetap turunkan hujan padahal banyak yang tidak berzakat? Yang Allah kasihani binatang. Karena tidak salah, nah binatang ini tidak ada salahnya. Hewan-hewan tidak ada salahnya. Oleh karena itu Nabi katakan, maka mereka tidak akan diberikan hujan. Laulal bahaim, kalau bukan karena Allah kasihan kepada binatang, lam yumtaru, Allah tidak akan pernah turunkan, mereka tidak akan pernah diberikan hujan. Subhanallah. Kemudian yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aydihim. Apabila suatu kaum sudah melanggar perjanjian kepada Allah, ida berjanji kanca Allah, lagu langgar dah. Ya. Apabila manusia sudah melakukan perbuatan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan musuh untuk menguasai mereka. Tahu dah apa perjanjian si paling belik? Naam. Tauhid. Lagu Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau mengatakan betul, tauhid. Ada perjanjian yang sangat besar kata beliau, yaitu tauhid ini disebutkan di dalam satu ayat yang kita selalu ikrarkan. Ayat ini paling kurang 7 kali sejelo sekelem. Ayat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paling kurang 7 kali dah berjanji lek julun Allah, iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Ini tafsiran Syekh Abdul Razak tentang janji manusia ini. Ya. Dan ini beliau sebutkan tatkala menjelaskan doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, aku akan selalu menjalankan janjiku kepadamu semampuku. Syekh Abdul Razak ketika menjelaskan lafaz ini, beliau mengatakan janji kita kepada Allah yang paling sering kita ucapkan ulang-ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada dengan langgar janji ini banyak syirik melanggar janji ini. Subhanallah, syirik. Makanya Nabi katakan apabila manusia sudah melanggar perjanjian dengan Allah, dan perjanjian paling besar adalah tauhid yang kita ulangi paling kurang 7 kali sejelo sekelam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah datangkan musuh menguasai kita. Ya. Nas'alullah salam wal afiyah. Dan yang terakhir, yang kelima, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Apabila pemimpin-pemimpin tidak berhukum dengan hukum Allah, kalau pemimpin-pemimpin tidak berhukum dengan hukum Allah, wa yatakhayyaru mimma anzalallah, dan mereka masih memilih-milih syariat Allah. Apa maksudnya memilih-milih syariat Allah? Lamun sesuai si ate jalan, lamun dik sesuai ndik jalan. Kalau seperti ini, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, Allah jadikan perpecahan di tengah mereka.
Allah jadikan perpecahan di tengah mereka. Ini menunjukkan kepada kita semua pelanggaran terhadap syariat Allah ini mendatangkan hukuman dan kehinaan. Ya. Sallallahu alaikum dhullan, Allah turunkan kehinaan. Cuman alhamdulillah Nabi alaihi salatu wasallam memberikan obatnya. Faidah yang keempat yang terakhir yang bisa kita ambil, al haditsu dalilun ala anna ar-ruju'a ila ta'alimid dinil islami makhrajun. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya kembali kepada ajaran Islam yang benar, makhrajun, itulah jalan keluar dari segala masalah. Makanya Nabi katakan, sallallahu alaikum dhullan, Allah turunkan kehinaan kepada kalian, la yanzi'uhu ankum, Allah tidak akan cabut, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Berarti kembali kepada ajaran agama ini makhrajun, jalan keluar, jalan keselamatan dari segala masalah. Apapun masalah yang menimpa umat ini, sebenarnya jalan keluarnya satu. Jalan keluarnya apa? Tulak timpa agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tulak timpa agama Allah. Syekh Abdul Razzaq di dalam kitab beliau Ahaditsu fi Islahil Qulub, beliau menjelaskan manusia sekarang berbicara tentang masalah kemiskinan. Sebenarnya jalan keluar dari kemiskinan itu ada di dalam agama. Cuman manusia tidak mau mengambil jalan agama ini. Banyak manusia tidak mau mengambilnya. Tatkala terjadi kemiskinan, datang pakar ekonomi ini, pakar ekonomi itu, ekonomi ini, ekonomi itu. Padahal jelas firman Allah subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. Seandainya penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa, kami bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan. Dan ini nanti akan terbukti terutama di akhir zaman setelah Nabi Isa membunuh Dajjal. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis panjang, setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, jamaah sekalian, subhanallah, manusia ini selapuknya soleh. Semua mereka soleh, maka Allah turunkan keberkahan kepada mereka. Bagaimana bentuk keberkahan? Seke buah delima, jeliman. Apa bahasa Anda Mami? Jeliman. Satu buah jeliman itu bisa dimakan oleh 10 orang, 11 orang saat itu. Ya, subhanallah, ngombe berkahnya ini. Ya. Seke buah jeliman bisa dimakan oleh usbatun minan nas, sekelompok manusia. Sebagian ulama mengatakan 10, 11, 12. Subhanallah. Keberkahan Allah turunkan. Kemudian juga satu unta yang disembelih bisa dimakan oleh ahlul qura, yaitu satu kampung. Sallallahu biasa. Keberkahan Allah turunkan. Ini jalan keluar dari agama. Tulak kepada agama Allah, tulak kepada ketakwaan, dan ketakwaan yang paling besar adalah tauhid, meninggalkan syirik. Itu dia para jamaah sekalian. Mudah-mudahan hadis ini ya bisa kita ambil faidah darinya. Jadi si pertama, sekali lagi hadis ini menunjukkan tentang haramnya jual beli inah. Masih ingat dah jual beli inah ini? Ya. Jual beli untuk ngakalin perbuatan riba. Jual beli inah. Baik. Si kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya sibuk dengan urusan dunia sering membuat kita meninggalkan kewajiban di antara kewajiban agama. Yang ketiga, perbuatan dosa dan menyelisihi syariat Allah itu bisa mendatangkan kehinaan dan hukuman. Dan yang keempat, jalan keluar dari semua masalah ini adalah kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia secara singkat apa yang bisa tiang sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Jelas ini jemaah sekalian? Alhamdulillah. Baik. Ada ketua anak? Sila. Dah juluan? Amat. Tahu deh. Ya, kurang jelas tiang ini.
Taib. Jadi bembek sewaan no ketua anak deh. Iya, taib. Lagu sing ketua anak dah upak dia itu ingumbe tadahnya. Ada satu kaidah disebutkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha idza harrama syai'an, Allah apabila mengharamkan sesuatu, Allah apabila mengharamkan sesuatu, jari bembek sewaan ini haram atau tidak? Haram. Apabila Allah mengharamkan sesuatu, harrama thamanah, Allah juga haramkan upahnya. Nabi langsung ini, Allah juga haramkan upahnya. Oleh karena itu, contoh lain misalkan Allah mengharamkan khamr, bau ke, ya Allah mengharamkan khamr tuak. Ida arak mobil dah, kanggo keda sekedar buat dia tuak ini, ya. Kemudian dapat uang nanti di sana, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Kaedahnya jelas. Apabila Allah mengharamkan sesuatu, Allah haramkan juga upahnya. Allah Ta'ala alam. Kurang jelas tiang? Oh, ndek nyerang ya. Lah. Oh, itu pertanyaan pelunggung. Lah, ndek jerangnya los gitu. Ya, ada satu pembahasan tentang itu oleh para ulama kita. Dia disewa oleh mantan suami itu, sewa ke nikah kanca senina tiang. Baik. Lagu sekedar 2 minggu misalkan, setelah 2 minggu seang senina tiang dendek sentuh, lagu ternyata los. Nah, bertahun-tahun jadinya. Bagaimana? Nikahnya sah, tetapi dendek ke bed kepeng no. Uang itu yang nggak boleh diambil, tetap nikahnya sah dan dia tidak masuk dalam masalah ini dia. Yang masuk dalam nikah bembek sewaan itu adalah yang masuk dia dikatakan ke nikah kanca senina tiang 2 minggu, seminggu, sebulan setelah itu seang dia. Pira bayaran tiang nih nikah, setelah itu diseang supaya halal untuk suami yang pertama. Ini yang disebut dengan bembek singgaan. Adapun lamun los, ya bembek yang sadar itu, kalau dia sadar ya ternyata dek kanggo ini katanya, dek kanggo ternyata akhirnya los dia, maka ini ya alhamdulillah sadar dia. Wallahu taala a'lam wa alam. Nggih. Baik, iya sih sebut tasibru no. Iya sih sebut tasibru. Ia puasa lek bulan Ramadan, kemudian ndek tahan katanya. Dia ingin menggauli istrinya. Ngombe cara kita berbuka dulu katanya. Baru setelah itu, ini yang mengakal-akali hukum Allah yang seperti ini. Mengakal-akali hukum Allah. Ya subhanallah. Makanya ya berat jari guru ini. Ya berat. Ya. Subhanallah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Sila. Hutang yang diambil manfaatkan itu riba. Nggih. Jadi masalah
si kita ini tinggal si dalam biru di nara. Sementara kebutuhan nyampe di sana arah di rumah sakit, setelah SPP dia harus tidak mengujian ini. Sementara si jadi jaminan tabrotan di nara, kita jual di nara, ini jadi produksinya si kita tinggal itu di nara masyarakat. Tapi kita bangun si di negeri riba ini juga. Kita ada tinggal di nara, dengan riba kamu kita memilih berkotak dan riba sih lebih boleh. Baik. Jadi pertanyaan Anda sebenarnya kesimpulannya, ndek kena kondisi darurat ini, oke? La ilaha illallah. Ada satu kitab ditulis Ad-Darurat wa Ahkamuha, judulnya. Kondisi-kondisi darurat dan hukum-hukumnya. Di sana dijelaskan tentang apa itu darurat. Tiang ingat sekali ucapan dari Allah yarham Ustadz kita, Ustadz Fauzi Athar rahimahullahu ta'ala. Ustadz Fauzi Athar rahimahullah. Beliau pernah mengatakan kepada kami, manusia di zaman ini, kata beliau, mohon maaf, mereka terlalu cepat memasang status darurat. Terlalu cepat. Taib. Lek balik arak sepeda. Lagu ndek narak motorna, sekedar sepeda, ndek mana sepeda motor. Ya. Orang sudah punya sepeda motor, dia hanya sampai sepeda, belum nyambung dengan motornya ini. Apa? Lah darurat ini harus nyinggak doang, kepeng lek bang nih. Kan jelap sekali kita pasang darurat. Maka kita perlu tahu apa makna darurat. Apa itu darurat? Ternyata di dalam kitab itu berdasarkan dalil, darurat itu adalah kondisi kalau kita tidak melakukan, ya, maka kita akan mati. Itu darurat. Gente mati. Tahu dah ayat tentang boleh memakan bangkai? Allah katakan di antara yang diharamkan adalah memakan bangkai, kecuali dalam kondisi darurat. Tatkala ulama membawakan hadis ini, mereka memberikan contoh arak dengan ya leka lek tengah padang pasir panas, bekal dia habis, lapar luar biasa, hampir mati, tiba-tiba dia menemukan bangkai. Inilah kondisi darurat. Dia boleh memakan bangkai itu, kenapa? Karena kalau tidak kemungkinan besar dia akan mati. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau dia tetap mengatakan dek tiang mele makan bangkai, lebih baik tiang mati, maka dia bunuh diri, kata ulama. Dia bunuh diri. Dihalalkan oleh Allah baginya pada saat itu, dibolehkan. Lagu dah ingat dalam kondisi darurat. Simbe darurat izhaqun nafs, lepas nyawa kita ini kalau kita tidak mengambilnya, lepas dia. Hilang hidup ini kalau kita tidak mengambilnya. Jadi kita jelap lalu ini pasang kondisi darurat, ya, ya jelap lalu elap lampu merah ini, ya, jelap dia nyala. Nah, batur harap motor ini kita masih doang sepeda darurat ini katanya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nggih. Maka kita tinggal kepeng tidak ada yang tinggal kepeng. Apa barang yang tidak kita sebut barang yang aku barang setia atau menik bisa kenengan. Lalu dapat dengan taruh barang dapat dengan nyata barang kita sebut kita kalau jala santa tak beli barang sendak tak tinggal kepeng. Anu tinggi, kita nyetor bilang jalur ini. Jadi dia akan tiga kepeng tinggi. Nggih. Kapasitas tiga kepeng. Pira kepeng ada singgah? Sehingga misalnya sejuta. Nggih. Pergi kita muni kan. Ndak ada dan tiga kepeng letian. Da apa bilang da barang linda muni. Bilang aku beras kintal letian. Lagi lagi sejuta, beras tinggi sejuta. Terus si Dagen berbayar 1,5 juta lawan? 1 juta satak, itu bilang dulu
beli sebelum selama 2 bulan ini juga dibeli. Kan bagus gati akal ini. Bener bedana kan inah si bro. Cuman ya lain modelnya doang ini. La ilaha illallah. Apa itu inah? Kenapa disebut inah? Kenapa disebut inah? Dalam bahasa Arab kata Syekh Ibnu Utsaimin, inah itu artinya barang. Jadi barang ini sekedar akal-akalan. Mara ongkatnya si bro ndara. Iya, ndara. Cuman dia mengatakan yang penting dendek sebut nyingga. Itu saja. Jadi sebut beli ini jadi barang itu sekedar akal-akalan saja. Ya. Akal-akalan saja barang tersebut. Intinya apa? Ida nyinggak kepeng lek tiang 1 juta lagu ulah ida tulahkan pira? 1 juta satak. Itu intinya. Ya. Kalau benar adanya barang tersebut, ya, misalkan pelungguh butuh uang 1 juta, lek tiang. Pelungguh butuh uang 1 juta. Baik. Akhirnya tiang pun membeli beras. Harga beri beras 1 kintal, harga 1 juta. Maka boleh yang seperti ini, tapi pelungguh harus balikkan 1 juta juga. Harus pelungguh balikkan 1 juta. Baik. Jelas atau tidak? Kapan tiang boleh meminta tambahan lebih kepada pelungguh kapan? Kalau seandainya ini tidak mungkin gambar yang kedua ini tidak mungkin. Jadi itu dia. Kalau seandainya ada barangnya tersebut, kemudian tiang kasih 1 juta kepada pelungguh, lalu pelungguh nanti bayarnya 1 juta, tidak ada masalah. Pada sumara nyinggak kepeng 1 juta ulik 1 juta, ada masalah ke? 1 juta nyinggak 1 juta ulik 1 juta, tidak ada masalah. Si bermasalah ya lebih ini, ya lebih. Cuman barang ini jadi apa kebahasan dengan jadi cerita nakah? Jadi cerita motor julu ya, sampai kepada inti sebenarnya tiang nyinggak kepeng 1 juta di mareh tiang uliang 1 juta 200 ya. Tiang tambahkan sedikit saja yang sering juga dipermasalahkan oleh 1 juta 200 ini berarti akad jelas. Ada juga yang akadnya isyarat. Ini kan disinggak kepeng 1 juta bada tulakang marak caran denganmu. Nah, dia nyebut lagu tulakang marak caran denganmu. Oh iya, ini akad juga namanya, akad isyarat. Ya. Dan para ulama mengatakan al-isyaratul mafhumah kal kalam. Isyarat yang bisa dipahami itu sama dengan ucapan. Da tulakang marak caran denganmu. Oh paham, paham tiang wah kah? Paham gitu. Nah, nggak boleh ada akad di awal. Dibayar lebih. Syarat yang kedua, tidak boleh dijadikan kebiasaan. Dendek tetap setiap kali dadulakang lebih hang doang, nulakang lebih hang doang, nulakang lebih hang doang. Akhirnya orang itu mengatakan, lamun nya nyinggak jasa dek wah kah? Kenapa? Duit dah tulakna. Demen tanya dek nyinggak aja. Jangan jadikan kebiasaan, kata Syekh bin Baz. 2 syarat ini harus diperhatikan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Itu dia apa yang bisa tiang sampaikan. Yang maaf atas segala kurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.